Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami arahkan pandangan hati kami tertuju kepada Tuhan sebab kasih setiamu yang melawat kami. Kami syukuri segala perbuatan Tuhan yang ajaib, yang memelihara dan menolong kami, sehingga kami nikmati segala kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Jadikan itu kekuatan dan pertolongan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 dan ayat 22. Demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dalam kisah ini diceritakan ketika Allah melalui Musa diutusnya untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan mereka. Walau kita mendapati perjalanan hidup mereka kemudian sangat diwarnai oleh banyak hal. Di padang belantara itu, di padang gurun itu penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Kalau hanya 1-2 orang tidak masalah, tetapi Musa harus membawa sekian juta orang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan itu dalam perjalanan bukan tempat yang nyaman, bukan tempat yang baik. Perjalanan itu penuh dengan halangan dan rintangan. Nah, artinya begini, ketika Allah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir, Allah tidak membiarkan mereka. Allah tidak mengizinkan mereka berjalan sendiri. Allah tidak membiarkan mereka untuk dipimpin hidupnya oleh pribadinya sendiri. Tetapi Allah tetap hadir dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Buktinya apa? Pada siang hari ada tiang awan yang menuntun mereka di jalan pada waktu terik matahari. Pada malam hari ada tiang api yang menerangi perjalanan hidup mereka di dalam kegelapan. Artinya sebenarnya siang dan malam Allah menuntun umat-umatnya. Pesan yang dapat kita tangkap dari kebenaran ini. Siang dan malam pula Tuhan yang menyertai kita. Entah kita sadar atau tidak Dia menyertai kita, Dia tetap ada bersama dengan kita. Jadi mari kita kondisikan situasi ini, keadaan ini sebagai alat, sebagai sarana bagi kita untuk melihat bahwa Tuhan dalam situasi apapun bekerja. Ingat, ketika kita dipanggil oleh Tuhan keluar dari perbudakan dosa, Dia tidak membiarkan kita. Dia menuntun kita terus sepanjang perjalanan sampai kita kembali kepada pangkuan Bapa di sorga. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadikan kita eksis. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita bisa dan dapat berjalan baik di dalam siang maupun di dalam malam. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita. Penyertaannya sempurna sehingga kita dapat berjalan dalam segala keadaan, dan tentunya Tuhan yang menyertai kita, yang terus akan membuat hidup kita semakin baik dari hari ke hari. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.